Hai Kawula Muda, Hai guys. Halo teman-teman. Halo, shalom. teman-teman pemuda GKC Ngalian. Semoga tetap sehat dan dalam penyertaan Tuhan. kata yang menggambarkan situasi atau COVID-19. Yang pertama virus. Itu sedih. Apa? Karena pertama dari jumlah pasien yang terus bertambah. Menakutkan. Panik. Sangat membosankan sekali. Gak mau. Menghambat kegiatan sehari-hari. Menjemukkan. Kecewa. PNB, pengen dang bar. Maksudnya wabahnya pengen dang selesai gitu. Kita juga mau tahu nih bagaimana perasaan teman-teman merayakan Paskah di pandemi ini. Mau tahu? Cekidot. Di Paskah Paskah di tahun ini. Paskah di tahun ini Cuman dirayain di rumah. Di tengah pandemi ini rasanya sedih dan pasti berbeda. Jujur memang sudah beberapa minggu yang lalu semua tempat ibadah melakukan online ibadah. Dan kerasa banget, maksudnya nggak di rumah Tuhan itu beda. yang pasti sedih karena nggak bisa ke gereja, nggak bisa pelayanan, nggak bisa kumpul sama teman-teman. Kehilangan momen beribadah bareng di gereja ataupun cari telur sama anak-anak sekolah minggu. Jujur pasti kangen banget untuk bisa beribadah di gereja. Tapi ada sisi positifnya juga sih gitu, karena kan bisa lebih intens ya sama keluarga di rumah. Bersyukur karena masih bisa dikasih quality time kumpul sama keluarga. Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan Yesus untuk kita lebih ingat sama Tuhan. Kita bisa berkumpul dalam satu keluarga. Kita merasakan menahan nafsu, lebih belajar menahan nafsu, mendekatkan lebih ke Tuhan. Saya harus menghargai orang lain. Ya ampun, dalam situasi kayak gini saya baru merasakan betapa pentingnya sebuah persekutuan. Oh, di tengah situasi kayak gini, khususnya perayaan Paskah kita ini, saya baru sadar betapa pentingnya keluarga saya ketika harus Paskahan atau harus perjamuan di tengah-tengah keluarga saya. Oke, tadi udah denger ya bagaimana perasaan teman-teman harus merayakan Paskah di tengah kondisi yang seperti ini. Sebagai orang yang sudah percaya akan penebusan Kristus, bagaimana seharusnya kita memaknai Paskah ini di tengah kondisi yang seperti ini? Mari kita hayati, mari kita renungkan bahwa Tuhan pun juga merasakan situasi ini. Tuhan berada dalam satu kapal dengan kita menghadapi wabah ini. Jadi kita tidak sendirian. Tuhan pun juga ikut merasakan penderitaan mereka yang terkena COVID. Tuhan merasakan perjuangan para medis. Tuhan juga ikut berjuang di sana. Semakin menenangkan kita bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang ikut juga tidak berada dalam satu perahu kehidupan kita dalam menghadapi wabah COVID ini. Dimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkorban, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu dia bangkit dan menang atas maut. Mungkin sama seperti kita saat ini. Kita saat ini sedang berjuang bersama, mungkin berkorban. Untuk apa? Untuk menahan diri, menahan ego kita, untuk gak keluyuran,
untuk stay di rumah. Untuk apa? Untuk memutus rantai penyebaran virus ini, untuk menyelamatkan juga saudara-saudara kita. Dan pastinya nanti kita akan menang melawan wabah ini. Tetap berdoa. Kenapa? Justru di saat situasi yang semakin sulit, kita mulai khawatir, situasi makin tidak jelas, kita ketakutan akan tertular virus dari penyakit. Di saat seperti itulah iman dan pengharapan kita harus semakin ditumbuhkan. Di tengah kondisi ketidakpastian ini, salah satunya bisa menggunakan teknologi dan media yang ada. Sekalipun kita tidak bisa bertemu, bisa menggunakan grup WhatsApp di gereja, bisa menggunakan ibadah online melalui YouTube, Zoom maupun Skype. Ya, walaupun kita merayakan Paskah di rumah aja, itu bukan berarti kita harus menyurutkan iman kita dan pengharapan kita. Namun melalui karya yang besar itu seharusnya kita diingatkan lebih dan lebih lagi untuk lebih berpengharapan dan beriman kepadanya. Seperti di dalam kitab Pengkhotbah 3, bahwa di dalam kolong langit bumi ini ada masa kita harus tertawa dan menari, tapi ada juga masa kita harus menangis dan meratap. Di masa sekarang ini kita mungkin diizinkan Tuhan untuk kita banyak meratap dan menangis, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan kegelisahan kita. Dan dari firman ini kita diberikan pengharapan bahwa akan lewat masa kesedihan ini, dan kita akan merasakan lagi, kita bisa tertawa dengan bebas, kita dapat keluar dengan bebas. Mari kita bersyukur bahwa seperti Yesus yang bangkit dari kematiannya untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita, setiap orang yang percaya. Ia menjanjikan masa depan yang baik, yang cerah. Walaupun seburuk apapun kondisi dunia ini, Allah sudah menyediakan kehidupan tanpa kesakitan dan penderitaan di dalam kehidupan kekal nanti. Semoga wabah ini cepat selesai dan aku bisa pulang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap beriman dan berpengharapan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saya yakin segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semua itu atas perkenanan Tuhan. Tetap semangat. Selamat Paskah, kita sudah dimenangkan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati.